Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Pak Dir Dunia Binatang. Oke, kali ini saya ingin membahas merpati ya, jenis Maltese. Ya. Akhir-akhir ini saya sering mendapat DM dan pesan masuk di WhatsApp karena beberapa hari lalu saya posting Maltese ya, anakan Maltese, dan banyak mengeluh gini, Mas, Maltese saya kok kawinnya susah. Kalau udah kawin bertelur nggak fertil. Kalaupun fertil menetas, anaknya nggak sama kayak induknya. Nah, itu pertanyaan itu sering saya dapatkan. Nah, tapi saya akan bahas satu-satu ya. Kenapa kok nggak sama dengan induknya? Kenapa kok produknya susah? Saya akan jabarkan satu-satu ya. Ya, mohon maaf saya hanya bisa menerangkan seperti ini ya secara teori, nggak bisa praktek karena saya mungkin keterbatasan nggak bisa ngedit yang gimana ya. Tapi insya Allah bisa diterima kok. Ya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan kenapa anakan Maltese ini nggak sama dengan induknya. Sebenarnya itu bisa disebut penurunan kualitas. Ya, penurunan kualitas. Nah, faktornya apa? Faktornya satu. Induknya berasal dari indukan yang tidak original Maltese atau bisa disebut silangan. Atau juga karena perkawinan sedarah induknya. Jadi cucunya kualitasnya menurun. Nah, itu kalau perkawinan sedarah mungkin hanya penurunan kualitas, tapi cuttingnya masih bagus. Beda dengan yang silangan, cutting udah jelek, bodinya nggak bagus dilihat, ya pokoknya ya nggak cocok disebut Maltese biasanya kayak gitu. Nah, itu hal yang terkadang dilakukan para breeder. Ya mungkin yang saya dengar selama ini tuh ya mereka ingin mencari warna putih ataupun blorok yang ya intinya warna yang langka lah intinya. Itu dengan menyilangkan dengan jenis lain, bukan dengan jenis yang sama Maltese, itu bukan. Karena mungkin karena budgetnya tuh tidak seberapa, akhirnya menyilangkan dengan jenis lain untuk mendapatkan warna putih. Mereka nggak sadar, mereka ingin mendapatkan warna putih. Oke lah, kita taruh Maltese-nya dia Maltese yang ori, kawinkan sama King, dia keluar, memang keluarnya mungkin dia Maltese yang tinggi besar gitu. Tapi sayang kualitasnya menurun. Jadi lehernya itu biasanya ya, ciri khusus Maltese itu silangan atau tidak itu bisa dilihat dari lehernya yang gemuk dan tidak simetris. Nah, ada impor itu yang lehernya gemuk seperti punya saya ini gemuk, tapi dia simetris dari bawah ke atas lurus, nggak mengerucut. Nah, nggak mengerucut gini. Nah, yang biasanya saya temui merpati Maltese yang warnanya putih itu biasanya tuh nggak simetris atau mengerucut. Ya saya nggak mau mengomentari hal itu, saya ingin membahas saja sih. Ya tolonglah kita menjaga kualitas dari merpati Maltese. Kalaupun memang ingin mencetak warna ya cobalah impor gitu. Ataupun cari Maltese yang memang benar-benar warna putih tapi memang asli Maltese. Ya contohnya kayak gini ya, promosi dikit lah. Jadi kalaupun ingin mendapatkan kualitas bagus ya cari Maltese yang warnanya putih gitu. Tapi nggak selalu sih warna putih itu selalu mengeluarkan putih, enggak. Karena apa? Induk dari Maltese saya yang putih ini asalnya bukan dari indukan yang putih. Malah justru coklat sama yellow. Oh, itu keluar putih. Kadang juga saya kawinkan sama yellow yang hitam, keluarnya juga putih. Karena yang saya amati selama ini dasarnya dari coklat ini adalah putih mungkin. Karena ketika saya jodohkan dengan warna yellow, hitam, blue check,
Dan kalau warna dan dia nggak ngeluarin putih ya. Karena mungkin apa ya, nggak ada darahnya ya, kalau yang dan itu. Tapi kalau mungkin dannya itu gennya lebih kuat, jadi nggak keluar putih ya. Nah, jadi dasarnya ini udah putih dari kakeknya gitu. Tapi apakah ini nanti nggak bisa mengeluarkan keturunan putih? Bisa. Saya ambil contoh Pak Alif Farhan Kediri, Alif Thohir Taufik, ya Mas Taufik, Gus Alif Farhan itu punya keturunan putih dari saya tuh 2 ekor dan kebetulan jantan semua dan yang saya ingat betina itu yang punya warna putih itu Yogi Bagus, tapi sekarang katanya udah dijual ke Sulawesi ya katanya. itu Gus Alif berhasil mengeluarkan putih walaupun dijodohkan dengan betina yang bukan putih. Dan kemarin alhamdulillah juara 3 di Lamongan, warnanya putih gitu. Jadi kalau untuk masalah warna ya, sejak saya pelihara Jacobin sampai Maltese, orang itu nyarinya cuman warna yang langka tanpa mementingkan sebuah kualitas. Itulah yang terkadang orang-orang tuh impor. Karena apa? Ya jangan salahkan mereka yang impor, karena orang yang impor itu pengen kualitas yang bagus, sedangkan di lokal nggak ada yang bagus. Ini hanya saya berbicara di lingkup permaltesan ya, tidak yang lain. Karena di lokal aja kita melihat kualitasnya nggak sebagus dengan impor gitu loh. Makanya ada teman-teman marah, wah impor terus teko, ini caranya lokal sok kalah lah. Itu gimana caranya kita bisa menyaingi impor? Ya kita harus meningkatkan kualitas gitu loh. Menjaga kualitas itu dengan baik, jangan udah punya kualitas baik disilang dengan jenis lain dengan tujuan pengen warna yang langka, warna yang itu. Pesan saya ini, Maltese ataupun merpati lain pun itu sebenarnya dia bisa mengeluarkan warna apapun yang tidak terduga. Ya. Satu contoh gini. Maltese saya warna coklat ini tidak pernah sekalipun pernah satu kali aja ya, satu kali warna coklat bata kayak induknya ini. Tapi hanya satu kali. Yang sering malah warna putih dan hitam. Itu kalau saya kawinkan sama induk warna hitam ya. Kadang blue check, kadang red bar. Red bar pernah. Sudah pernah mengeluarkan warna-warna yang unik. Jadi jangan khawatir. Kalau masalah warna, mereka bisa mengeluarkan tanpa kita ketahui, di luar ekspektasi kita. Yang penting kita fokusnya adalah apa? Kita memperbaiki kualitas. Nah, kualitas itu cara memperbaikinya adalah dengan inbred. Perkawinan anak sama bapak. Anak betina dengan bapak. Nah, itu. Nah, tapi inbred jangan lebih dari 2 kali. Karena kalau kata senior saya Maltese, Pak Tukul, itu biasanya anaknya rentan mati. Memang benar. Jadi jangan lebih dari 2 kali. Kalau sudah 2 kali, kita kawinkan antara anak dan anak, tapi dengan silang, sistem silang. Jadi anak betina ketemu bapak, anak jantan ketemu induk betina. Nah, dari hasil itu kita kawinkan persilangan ini, lain ini sama yang ini. Nah, jadinya tidak perkawinan sedarah. Terkadang kalau perkawinan sedarah itu terjadi penurunan kualitas, biasanya lebih kecil tubuhnya ya. Tapi kalau masalah tinggi sih enggak. Itu ya penjelasan saya tentang kenapa anakan nggak sesuai dengan induk. Jadi harus diperhatikan ciri-ciri Maltese itu. Dan di sini saya juga bukan juri ataupun bukan pakar ahli dari merpati ini. Hanya sebatas pengalaman saya memelihara ini sejak tahun 2016. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kenapa Maltese itu susah kawin dan susah fertilnya. Nah, ini sebenarnya
hal yang pertama diperhatikan adalah kandang. Ya, di belakang ini ada 3 kandang sebenarnya, 1, 2, 3 di sana ya. 3 kandang ini khusus untuk 1 pasang Maltese. Kenapa saya bikin besar? Karena semakin luas dia akan semakin nyaman dalam proses perkawinannya dia. Karena yang bisa teman-teman perhatikan bahwa Maltese ini kan ciri-cirinya dah tinggi, jenjang, lebih tinggi dari merpati apapun, ya. Dia merpati yang tinggi ya. Jadi saat proses kawin, ya karena dia tinggi, keseimbangannya kadang kurang. Jadi diimbangin dengan kepakan sayap. Kalau kandangnya ini sempit, apalagi mau mengembangbiakan Maltese dengan kandang ini, kandang kucing seperti ini, tidak akan maksimal. Karena saat dia mengepakkan sayap berbenturan dengan kandang, dia akan gagal, jatuh gitu. Jadi saat dia kawin, saat dia mengepakkan sayap, kepakan sayap itu menyentuh salah satu kandang, ya dia nggak akan berhasil. Dan usahakan menempatkan benda yang tinggi, contoh seperti ini. Ini sebenarnya tarangan, tapi kalau dia kawin itu pasti di sini. Kawinnya merpati itu biasanya di pangkringan atau tangkringan ya. Bisa dikasih bata di tengah sebagai pijakannya dia, biar mencengkramnya kuat. Bisa dipakai seperti ini. Ya, itu hal pertama yang harus diperhatikan adalah kandang. Kandang harus besar, harus luas demi kenyamanannya dia. Itu hal yang mutlak untuk memelihara Maltese sebenarnya, agar produknya lancar. Itu bagi saya sih berlaku untuk Maltese yang memang postur tubuhnya tinggi. Postur tubuhnya tinggi. Karena semakin tinggi kan dia sayapnya kan lebar ya. Nah, selanjutnya adalah kalau kawinnya udah bener, nah sekarang kita ngomong tentang fertilnya. Biar telurnya tuh fertil tuh gimana gitu loh. Jadi mungkin spermanya udah masuk membuahi tapi nggak fertil. Ya, jadi mungkin itu kadang, kalau tadi kan faktor yang jantan, oh ini faktor dari cewek. Nah, tapi sebenarnya juga berhubungan ya. Ini yang kedua ini faktor dari makanan. Makanan apa sih yang selama ini saya berikan sama Maltese biar selalu fertil? Bahkan dalam 1,5 bulan, kalau saya babukan, dia bisa bertelur 2 kali. Dan fertil dan menetas 2 pasang biasanya. Dalam 1 indukan. Berbeda induk betina aja sih. Karena sering saya oper-oper ininya induk betinanya, karena saking birahinya dia. Jadi kalau udah selesai bertelur dengan induk yang ini, saya pindah dengan induk yang lain. Dalam waktu 3 hari udah kawin, seminggu nelor. Itu yang selama ini saya terapkan adalah pur dengan beras merah. Perbandingannya gimana? Sebenarnya tidak ada perbandingan sih, tapi kalau saya mengambilnya ya 50% sama 50%. Jadi 50% pur, 50% beras merah. Itu untuk telur bisa fertil. Saya jamin. Karena apa? Selama ini saya melakukannya. Nah, faktor ketiga adalah tingkat kebisingan dari kandang. Ini yang selalu diabaikan sama teman-teman semua ya. Mentang-mentang kandangnya penting bersih, tidak memperhatikan tingkat kebisingan dari kandang. Ya. Dan bising itu juga mempengaruhi stresnya merpati. Tapi nggak cuma bising,
sering dilihat. Yang masuk ke kandang itu nggak cuma 1 orang, tapi 2, 3 orang, bahkan 10 orang, dan berbeda-beda. Ngelihat merpati diliatin, akhirnya nggak nyaman. Ketika dia mau kawin, nggak nyaman. Kita ibaratkan dengan kita sendiri lah. Masa enak sih kita kawin enak-enak gitu, terus ada orang masuk, kan nggak enak. Perlu kenyamanan 2 orang yang sunyi dan tenang. Itu akan menghasilkan seorang anak yang luar biasa. Bercanda ya. Jadi intinya sebuah ketenangan itu juga diperlukan oleh Maltese atau merpati hias itu untuk bereproduksi. Karena kalau dia stres, sperma dia itu nggak akan bisa membuahi, gitu, nggak bakal maksimal gitu loh. Itu yang sangat penting itu. Nah, karena yang saya lihat selama ini, fakta di lapangan, orang sering menyepelekan hal itu. Kandang sering dilihat, kandang sering dikunjungi orang banyak, ya kan? Yang masuk nggak cuman yang punya, tapi banyak, ya kan? Itu salah satu kesalahan. Boleh kita membersihkannya itu, tapi hanya 1 orang saja, gitu loh. Kalau orang itu ya udah itu. Gitu. Jangan terus kadang masuk megang-megang merpati karena pengen foto, itu sebenarnya ya boleh sih, tapi jangan salahkan kalau merpati itu bisa stres, karena terkadang hal itu bisa mempengaruhi juga. Faktor yang keempat adalah kebersihan kandang. Kebersihan kandang juga penting, karena itu juga termasuk dalam peningkatan kualitas dalam dia fertil. Karena kalau nggak sehat ya percuma, spermanya nggak akan bisa maksimal juga, gitu loh. Ya, jadi kebersihan kandang perlu. Ya kalau saya sih kebersihan kandang itu 1 minggu sekali saya itu. Cuman 1 minggu sekali itu saya pakainya pasir. Ini pakainya pasir. Jadi ketika dia buang kotorannya kan langsung kering, tidak ini ya jadi lembek atau gimana, jadi yang bisa memicu penyakit yang bisa tumbuh itu. Dan sifat pasir kan juga panas, hangat gitu. Nah, itu sangat berperan penting juga dalam kebersihan kebersihan kandang itu, pasir itu. Dan itu juga bisa dibuat sih untuk jenis-jenis merpati lainnya juga, itu sangat bagus itu. Jadi manfaat pasir juga untuk tarangan juga bagus. Itu bisa buat hangat juga buat telur. Faktor yang kelima adalah sabar. Sabar dan telaten. Jadi kalau 4 itu sudah dilakukan, hal yang terakhir itu adalah sabar. Karena merpati ini tuh membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Jangan terus mentang-mentang udah. Saya pernah loh 1 tahun merpati nggak fertil, nggak nelor, pernah saya mengalami itu. Sempat saya putus asa, tapi saya amati setiap hari itu, apa sih yang kurang dari merpati ini? Apa yang ini? Oh ternyata kurang ini. Makanya juga perlu sih kita ya setidaknya kayak mengetahui lah karakter dari merpati ini gimana. Karena apa? Merpati kita yang tahu ya kita sendiri. Mintanya apa, kesukaannya apa, kebiasaannya apa. Itu yang tahu kita sendiri. Jadi sempatkanlah waktu di kandang, duduk-duduk mengamati merpati ini kurangnya apa sih, mintanya apa, maunya apa gitu. Kalau kita tahu apa yang dimau dia, pasti dia akan bisa produksi dengan baik dan lancar. Nah, jadi itu tadi penjelasan saya tentang Maltese. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke saya, nanti bisa hubungin di nomor yang saya catat di YouTube nanti.
Nanti kalau kurang jelas bisa kontak-kontak, dan memang kalau memang membutuhkan saya untuk ke kandang, insya Allah akan saya mampir jika melewati kota Anda, ataupun memang bisa saya disuruh hadir. Yang penting ada uang bensin. Ya, gampang lah, nanti kita bisa rundingkan itu semua. Intinya di sini saya sekedar sharing, berbagi pengalaman tentang merawat merpati hias. Jadi tolong jangan salah paham terhadap saya. Oh, Pak Dir itu keminter, tamak keminter. Dah, saya hanya berbagi pengalaman aja. Yang itu yang saya lakukan selama ini, dan itu juga berhasil saya tularkan ke teman-teman saya, dan akhirnya merpati mereka yang katanya macet gak nelor, sekarang jadi nelor. Ya alhamdulillah. Jadi kalau ada salah kata, saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar, saya juga bukan juri ataupun ahli dan pakar dari segalanya. Jadi saya hanya menyampaikan berdasarkan pengalaman dan praktek saya selama di lapangan, gitu. Ya, akhir kata saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya menyinggung sebuah kelompok ataupun individu dalam perkataan saya. Saya tidak lebih dari manusia biasa yang masih terkadang ada luput kesalahan itu. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan jawab nanti di kolom komentar, ataupun bisa menghubungi di WA saya yang saya cantumkan di bio nanti ya. Dan untuk selanjutnya saya akan mereview tentang Jacobin. Jadi ditunggu saja. Jangan lupa di subscribe channel YouTube saya dan tekan lonceng agar selalu mengetahui pemberitahuan yang lebih lanjut tentang dunia merpati hias ataupun binatang-binatang lainnya. Akhir kata, saya terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.